Piramida. Oke, di video kali ini kita akan main Minecraft lagi, tapi episode 4. Kita akan main Minecraft lagi di dunia kota, tapi episode 4. So, sebelum kita bulukan ini, kalau jangan lupa like dan subscribe dulu ya, Cameda. So, tak apa membawa waktu lagi, mari kita ke videonya. Oke, di sini kita sudah kembali. Dan nampaknya tujuan kita kali ini adalah full diamond armor. Dengan cara apa? Jelas dengan cara bukan maksudnya kita akan coba full netherite armor, tapi dengan cara trading dengan villager atau mining. Yes, jujurnya di sini beda itu perlu pandai-pandai lah ya. Dan di sini juga ya beda itu sebenarnya nak pilih dari villager ya, namun karena Medo malas, jadi ya kita mining karena sudah lama tak mining ya. Dan di sini Medo langsung cari apa nih? Cari bulu dan juga tinta ya. Buat apa? Jelas untuk buat buku catatan ya. Siapa tahu Medo itu tersesat dalam gua dan Medo coba gali ke atas dan tembus ke tempat lain ya. Nah, jadi di sini untuk jaga-jaga Medo ya buat persiapan dulu lah ya. Oh ya, di sini juga Medo juga dapat trident dari drone kemarin. Itu 2 biji ya. Dan kita coba naik dulu. Dan cek dulu ya. Chest. Oke, belum ada guys. Sabar. Ini bulu tak ada guys. Oke, kita coba cari tinta dulu ya. Dan di sini kita langsung berenang dulu. Oke. Sabar ya guys, di sini Medo juga perlu ini ya. Perlu cari ayam dan juga cari squid. Dan ya, tidak ada apa-apa ya. Oke, di sini kita akan cari ya, kita mencari barang yang dikatakan. Oke, sabar ya. Sini ada muka gua, tapi apa ya? Kita cari ayam. Oke. Sini kita coba gali lagi. Medo coba cari lagi. Omon, kasih Medo tinta dan juga bulu ayam. Please. Baik, di sini Medo malas nak cari. Namun karena ini untuk keselamatan Medo, supaya Medo tak tersesat. Ya, jadi Medo terpaksa cari. Oke. Please. Kasih ayam. Sumpah ya, ini word ya kedekut. Kita coba cek. Oh, dapat telur. Nice. Oke. Kita coba masuk. Nah. Oke. Coba. Tak ada. Ada. Let's go. Let's go guys. Kita dapat. Oke, di sini kita kena cari si glow squid. Ya, masalahnya Medo malas berenang ya.
Oke. Please. Oh, di situ ada gua, guys. Lepas ini kita coba mining ya di situ ya. Please. Please, aku perlu glow squid. Bukan glow squid, squid. Biasaan dengar nama glow squid kan. Itu dia guys, squid. Oh iya, kalkulatornya. Bang, kenapa guna buku catatan untuk catat? Ya penyalah media sudah bagi tahu ya. Oke. Mana yang drop guys? Mana yang di drop guys? Memang anjing. Pergi ke sana rupanya. Sabar. Oke, kita langsung saja turun dan mining. Hai. Nih Medo ini agak rasa dibimbang juga ya. Kenapa? Ya karena kalau Medo mati, ya gue ya hancur sini guys. Bye. Nah, jadi di sini Medo kena balik dulu. Udah catat koordinat rumah dulu ya. Supaya apa? Supaya Medo itu tak tersesat ya. Oke. Kita coba catat dulu ya. Baru ada bekerja sebagai fletcher ya. Si creeper. Agak-agak bahaya itu ya. Kenapa? Ya karena sekali meletup auto rusak guys. Rusak. Oke, Medo tidur. Keesokan paginya. Oke. Sumpah ini zombie spawn. Mantap. Bagi diskon. Knockback. Ya, not bad. Sabar. Ini karena Medo masih ada stick. Nice. Thank you villager. Thank you. Oh ya, di sini juga sempat juga berubah pikiran. Yang awalnya cari diamond di dalam gua. Nah, namun karena Medo sayang nyawa, jadi Medo pun tak jadi. Jadi Medo pun buang keputusan itu jauh-jauh. Dan Medo pun buat keputusan baru, yaitu ya keputusan hari itu. Yang mana kita mencari book, yang dimana kita cari efek daripada villager. Ya jujur ini akan makan waktu cukup lama. Nah jadi di sini kita pun langsung buat banyak stick dan tak buang-buang. Dan Medo pun langsung gini ya. Medo itu langsung cari rezeki dengan cara trading. Dan ya habis. Ya kalau kau tanya kenapa Abah selalu trading macam itu, sebab boleh. Oh ya di sini juga karena masih ada kayu, karena Medo itu masih ada kayu lebih, Medo pun langsung cari kayu lagi. Medo pun langsung buat kayu lagi. Nah, namun kan ini guna biom baru yaitu Pelowa. Nah, beruntung di sini Medo itu masih ada slot inventory kosong. Ada langsung ya buat barangnya baru. Buat Mas Medo buat stick banyak. Dan tak lupa juga Medo itu cari emerald dan ya cari batu dengan cara lain. Oke, jadi kita simpan dulu.
Oke, di sini Medo perlu 4 kayu ya. Sabar. 4 kayu ya. Oh, ini dia guys. Let's go. Oke. Yes. Oke, kita langsung trading lagi. Dan dia pun tak mau sudah. Dan pada saat itu juga stick Medo langsung habis. Nah, karena di sini villager petani itu tidak tak ada yang bekerja. Nah, jadi Medo pun ambil alih lah kebun itu untuk menjadi kebun Medo. Nah, di sini Medo langsung tanam-tanam lagi. Dan tak lupa trading dengan tools dengan weapon smith. Ya, di sini sebenarnya Medo itu kurang mau dengan tools ini. Nah, jadi Medo pun langsung dengan armor dulu. Karena Medo itu ingin cepat naikkan level dia hingga dia menjualkan armor diamond. Oh iya, di sini juga selain Medo membeli topi, Medo juga langsung panggang topi tersebut. Buat apa? Jelas untuk jadi iron nugget yang boleh Medo trading lagi dengan dia kalau udah cukup 4. Dia jujurly ini teknik sangat bermanfaat. Nah, jadi di sini Medo langsung cari barang-barang sampah. Dan menggunakannya sebagai bahan bakar. Nah, Medo tak beralih sampai di situ. Medo langsung trading lagi. Nah, namun kali ini emerald tersimpan. Simpan di mana? Entah kemana. Kosong. Oke. Supaya tidak ada barang. Supaya tidak emerald kita hilang, guys. Oh iya, di sini juga selain Medo membakar topi yang Medo beli, Medo juga tak lupa bakar kasut dan mencari emerald Medo yang hilang. Ya, karena emerald itu hilang, jadi Medo pun terpaksa cari emerald lagi dengan cara kutip clay di bawah air. Jujur, teknik ini sangatlah risiko kalau korang tak pandai guna. Nah, jadi pesan Medo hanya untuk orang-orang pandai saja gunakan teknik ini. Ya, walaupun begitu Medo tetap cari clay. Ya, sampai tak sengaja Medo terambil gravel. Ya, walaupun begitu dia tuh entah kenapa teleport mana. Dan Medo langsung lompat. Dan ya, dia itu rupanya Medo tak terambil. Oh iya, di sini juga Medo itu tak cari satu tempat saja. Mereka banyak tempat yang ada clay. Supaya apa? Supaya villager Medo boleh naik level dengan sangat cepat. Kita itu
teknik ini agak bahaya karena kita perlu kena ada risiko. Apa risiko ya? Jawabannya adalah jaga nafas dan juga ini ya. Dan juga kita itu perlu PVP di dalam air. Kalau kau tanya PVP dengan siapa? Jawabannya adalah drone it. Dan ya, Meda coba gali lagi. Please. Oke, sumpah. Ini risiko guys, risiko. Oke, situ masih ada. Kita selam lagi. Oke. Oh iya, di sini juga setelah kalau kau tanya kenapa kok media trading nggak villager tuh, jawabannya adalah karena villager itu sangatlah berguna. Pertama, ya bagi orang yang tak tahu apa fungsi villager itu adalah, nah jadi fungsi dia itu ada banyak. Yang pertama, kita itu boleh cari XP sambil mencari duit dengan cara ya mining quartz di nether. Kalau nah dari hasil quartz kita boleh tukar dengan emerald. Dengan emerald kita boleh beli armor dan naikkan XP villager atau level villager. Nah, karena di sini inventory Meda hampir penuh, jadi Meda naik dulu dan langsung shopping. Villager, I want shopping to you. Oke. Kita tidur. Lay down. Keesokan paginya Meda langsung keluar dan juga mencari villager yang Meda maksud. Dan dia itu entah kenapa jalan tak tahu kemana. Nah, jadi Meda pun langsung tunggu dia sambil mencek apakah ada chest yang belum Meda looting. Dan betul, ada chest yang belum Meda looting. Dan di sini Meda langsung dapat banyak potato dan juga oak sapling. Jadi itu je. Oh ya, setelah Meda menemukan villager itu, Meda langsung tukar sehingga akhirnya dia mau kan batu. Nah, karena Meda masih ingat di villager breeder ada toolsmith, jadi Meda langsung pergi ke sana untuk membeli PX yang fungsinya adalah untuk mencari batu yang Meda mahukan. Dan dia tidak menjual PX ataupun X. Kalau PX ataupun X kita boleh manfaatkannya lagi dengan cara tempat pokok juga lain-lain. Nah, namun di sini dia itu jual hoe yang fungsinya itu boleh mendapatkan emerald. Cuma ya susah. Nah, singkat cerita, Meda pun langsung borong armorer dulu. Ya, sebelum Meda beli ya armorer, Meda juga sempat beli X sampai habis. Kenapa? Ya karena Meda ingin tebang pokok sampai mampus. Bergurau. Sini alasan kenapa Meda
alasan kenapa Medo beli X, jujurnya ini sangat-sangatlah berguna, yaitu kita boleh menebang kita boleh gunakan kapak ini sebagai tumbal untuk tebang-tebang pokok sampai mampus. Nah, jadi di sini Medo pun langsung catat koordinat rumah. Oke, kita catat di koordinat sini. Ini minus 826. Minus 426. Ketinggian 64. Titik 806. Oke. Ayo di hari ke-16 Medo pun langsung cari kayu sebanyak mungkin. Dengan cara pergi keluar dari kampung. Oh iya, kalau bertanya, Bang, kenapa ambil keputusan yang susah-susah? Padahal kan tinggal cari diamonds. Yes, jujurnya Medo itu ingin diamond di bawah itu tetap banyak. Supaya apa? Supaya nanti bila kita ingin upgrade ke netherite, kita itu langsung boleh cari dengan sangat mudah. Macam mana? Ya, kalau kita nak upgrade, kita itu perlu yang namanya itu netherite smithing template. Kalau untuk yang sekarang ya. Namun kalau dan netherite smithing template itu kita perlu, dan cara untuk membuat netherite smithing template itu kita perlu netherite smithing template itu sendiri, dan juga barang-barang dan juga Medo itu, dan kita juga perlu ini ya, perlu diamonds. Jadi Medo itu simpan. Sini juga Medo itu hadapi kesusahan seperti menghadapi trident yang bawa zombie drownet yang bawa trident, yang mana Medo hampir mati. Namun untungnya sempat selamatkan diri. Namun di situ udah belum hilang. Oke. Coba dekat ya. Hati-hati. Ini ini bahaya. Oh ya, di sini juga ini coba rebut trident dari drownet. Namun sayangnya Medo itu kena halang. Jadi Medo pun tak fikir panjang, langsung Medo umpan pakai kapal. Namun di sini Medo yang kena karma. Tolong supaya dilemparnya. Aduh. Ya, walau begitu Medo tetap coba sampai dia naik ke atas. Oke. Hati-hati. Risiko guys, nak dapatkan trident. Please, masuk dalam kapal, please. Oh, Medo ada dia guys. Kita umpan dia sampai ke darat sana.
dan dia pasti akan naik ke tempat yang tinggi. Oke, dia tak masuk. Oke. Oke. Coba lagi, guys. Oke. Fighting. Hati-hati. Nanti dia lempar, guys. Kalau dia lempar tuh bahaya kita nih. No. Ya, namun sayangnya kali ini kita kurang dapat trident. Ya, meski begitu, walau Medo tidak dapat trident, Medo itu ya tetap oke. Karena Medo tak cari trident mana pun kali ini. Karena Medo itu tak perlu trident mana. Oke. Ini apa, guys? Resiko. Makan. Dah hampir mati. Tolong. Makan. Mana chest dia, guys? Apa tak ada chest ya? Agak lain ini ya. Oke. Apa, guys? Tidak ada chest. Tidak ada chest ya, ini si break ya. Sumpah ya, ini sampah betul. Ya, setelah Medo buang waktu, Medo pun langsung kembali ke rumah. Ya, sebenarnya Medo tak kembali ke rumah ya, guys. Tapi ya, Medo itu sambung cari kayu. Oke. Coba cari kayu sekitar dalam 2 stack ya. Nah, 2 stack atau 3 stack lah ya. Oke, di sini Medo langsung cari kayu sebanyak-banyaknya. Namun kali ini Medo akan jalan kaki. Oke, jadi di malam ini Medo langsung ya dijamu oleh zombie villager. Dan juga dijamu oleh skeleton dan juga creeper beserta normal zombie. Makan tuh. Namun walaupun Medo itu mencari kayu, ya tapi Medo kena halang dengan hostile mob seperti creeper. Ya, di sini Medo langsung kena trap si creeper, yaitu double letupan. Oh ya, di sini juga karena Medo itu tertarik dengan cahaya di dalam gua, Medo pun memutuskan untuk masuk.
kan media pelupa yang media itu tidak ada cahaya. Nah, karena media tak ada cahaya, media pun langsung naik ke atas. Karena media takut kena bantai dengan creeper, tapi media sadar atau sedar. Nah, di sini media itu agak ragu untuk cari kayu malam-malam. Kenapa? Ya karena korang tahu sendiri hostel mob itu semakin kuat. Nah, namun untungnya di sini media dibantu beberapa creeper. Oh iya, di sini juga sempat ngelek terus karena tak tahu kenapa. Dan ternyata media kena ya share Alkas kayak share me bagi notifikasi yang buat media yang membuat live ini jadi makin ngelek. Ya, jujurnya di malam ini media itu kena serang aja kerja. Dan juga dibully oleh para monster. Nah, namun walaupun gitu media tetap jadi survive. Walaupun perlu diganggu oleh Drowned dan juga Witch. Oh ya, di sini juga karena sudah malam, Edo mau tidur dan memutuskan esok pagi untuk mengambil barang. Nah, setelah pagi tiba, Medo pun langsung ke tempat Medo mati. Dan ya, Medo di sini bertahu nak cakap apa. Nah, jadi di sini Medo singkatkan saja. Medo itu langsung sampai ke tempat Medo ambil barang. Singkat cerita, Medo pun langsung sampai di tempat Medo mati. Dan Medo pun langsung ambil barang itu sebelum di spawn. Nah, setelah Medo mendapat kabar Medo langsung tebang pokok lagi. Oh iya, di sini juga Medo ingin pesan kepada korang untuk menggunakan daun-daun coklat ini. Kenapa? Karena daun-daun coklat itu boleh membantu korang dalam bertahan hidup di survival mode. Bagaimana itu, Bang? Nah, jadi caranya itu dia itu membantu kita untuk menjadi bahan bakar untuk kita. Nah, jadi itulah ya fungsi daun-daun ini. Ya, kalau korang kira ini sampah, ya jelas tidak sampah. Seperti glow squid. Ya, karena dia itu masih boleh dijadikan bahan bakar.
Oh ya, di sini juga sempat jumpa pokok yang fusion. Bagaimana caranya? Entahlah, Medo pun tak tahu. Tapi yang Medo tahu pokok ini fusion. Dan korang tahu pokok mana yang fusion? Yep. Kalau korang teka pokok kiri kanan tadi, yep, jawapannya adalah betul. Kenapa dia fusion? Entahlah, saya pun tak tahu. Nah, namun walaupun begitu, Medo tetap cari barang. Dan juga tebak-tebak pokok hingga akhirnya Medo mendapatkan satu stek pokok pokok kayu oak. Ya, walaupun pokoknya sempat fusion, ya namun itu bagi Medo tak bermasalah. Karena makin besar makin bagus. Karena kita itu langsung dapat kayu dengan cepat yang banyak. Nah, kalau korang kira dia itu fusion satu pokok, jawabannya itu salah. Karena di sini dia fusion dengan pokok lain juga. Yang dimana itu fusion dengan banyak sekali pokok. Ya, di sini korang boleh tengok. Berapa banyak yang dia fusion dengan pokok. Ya jujur Li, Mojang kenapa buat pokok fusion? Ya agak lain ini ya. Nah, di sini bukan hanya satu Medo. Bukan hanya satu, melainkan terlalu banyak. Bahkan sampai banyaknya. Yep, sampai ke pokok lain. Wow, the real mabuk. Nah, setelah Medo melihat pokok yang fusion sangat banyak, jadi Medo pun langsung kutip-kutip kayu. Dan hasil Medo tebang-tebang pokok, ya itu sangat banyak. Yang mana Medo itu berencana untuk dapat 3 stack atau 2 stack, ini malah dapat banyaknya. Oke. Sini kita naik lagi. Masih bersambung guys dengan masih bersambung ya. Sumpah ya, terlalu banyak. Sumpah ini ya. Siapa lah yang buat pokok jadi fusion macam ni? Tengok. Hampir rata guys. Ya jujur di sini setelah Medo melihat pokok fusion, wow. Ya hasilnya besar sekali. Sehingga banyak lubang-lubangnya jadi. Ya hingga kapak Medo hampir hancur. Oh iya, kalau nanya bang, kapak baru kan lama. Oh iya, di sini tak berhenti sampai di situ. Medo pun hampir tertinggal satu kayu lagi. Nah, namun untungnya disebab melihat dan Medo tebang pakai tangan kosong. Nah, walaupun begitu, kalau korang kira sudah selesai, jawabannya adalah kayunya belum habis. Hah? Belum habis?
habis? Yep, belum habis. Karena di sini masih ada kayu yang tersambung pula ke pokok sini. Gila nih guys. Banyak betul ya tersambung ya. Nah jadi karena ini rezeki, ada berkumpulkan. Dan di sini juga ada juga cek-cek kayu, siapa tahu ada yang tertinggal. Dan ya, ternyata sudah tiada. Oh ya, di sini Medi juga sambung mencari kayu birch sampai 1 stack. Dan Kora tengok beberapa yang terlalu panjang dorang, terus yang terlalu panjang, yang terlalu banyak mereka fusion. Ya, tengok nih. Oh my god. Ya, walaupun begitu Medo tetap cari kayu lagi. Hingga akhirnya malam. Nah, karena di sini sudah malam, Medo pun ambil beberapa daun coklat untuk dijadikan bahan bakar. Bahan bakar di rumah Medo. Oh iya, bagi orang yang tak percaya ini boleh jadi bahan bakar, ini Medo buktikan sendiri. Sabar. Oh iya, di sini juga waktu Medo balik, ada makhluk yang mengundang Medo, yaitu zombie villager. Walau begitu, Medo itu tetap tak layan dan balik ke rumah. Nah, singkatnya Medo pun berjaya dapatkan untuk kayu awak. Medo berjaya mendapatkan 2 stack lebih 5 kayu. Yang dimana kalau kita ubah jadi kayu, jadi stick, auto mandi duit. Kenapa? Ya, nanti korang tengok sendiri. Oh ya, di malam ini juga Medo berhadapan dengan beberapa creeper dan zombie yang datangnya tak habis-habis. Termasuk di sini Medo juga diganggu oleh baby zombie. Nah, namun walau begitu Medo tetap lari. Dan juga menggunakan bahan bakar di furnace membakar topi lama. Oh iya, di sini juga Medo langsung masuk rumah dan tidur. Akhirnya akan pagi. Keesokan paginya. Flag. No. Villager Medo. Tunggu guys. Villager Clay Medo, tidak. Ya, namun kali ini Medo itu tak ada rezeki. Dan ya, Medo pun
Ya langsung dan ya Medo pun langsung kena terangkan ini tempat. Nah, jadi karena di sini Medo masih ada beberapa barang bakar, jadi Medo pun langsung gunakan kan itu untuk mengubah birch menjadi charcoal. Dan di sini Medo langsung ubah kayu, ubah kayu-kayu yang Medo dapat kemarin menjadi owak plank. Dan juga tak lupa Medo mengubahnya menjadi setting untuk dijual. Namun walau begitu, ya Medo itu perlu simpan inventory sedikit karena ya terlalu banyak barang sampah. Nah, singkatnya Medo pun langsung ubah plastik lagi. Dan menjual stick ini kepada Fletcher. Nah, setelah Medo dapatkan, setelah Medo membakar kayu, Medo akhirnya mendapatkan charcoal yang cukup banyak. Dan juga Medo langsung ubah menjadi torch sebanyak-banyak mungkin untuk Medo terangkan tempat yang gelap. Dan juga Medo ubah stick lagi. Dan tak lupa juga Medo langsung jual. Ya, singkat cerita di sini Medo langsung mendapatkan 22 emerald. Dan ya, Medo pun langsung ke armorer untuk memborong armor lagi. Dan di sini Medo langsung trading dan juga bakar topi. Mengubah stick menjadi torch. Bakar topi lagi. Ya, singkat cerita Medo langsung mendapatkan banyak coal dan juga banyak iron nugget. Dan juga Medo langsung buat iron nugget kembali. Dan Medo tak lupa dengan trading dengan villager. Ya, singkat cerita Medo langsung trading lagi dengan villager.
Nah, namun di sini dia itu tak mau stick lagi. Nah, karena dia belum mau stick, dia pun langsung pergi ke tempat villager breeder dan dia pun masuk ke dalam. Tak lupa memborong roti. Dan di sini Medo pun langsung keluar dari villager breeder dan juga mencari weapon smith baru. Ya, namun Medo malah menemukan villager yang menjual alat-alat seperti alat-alat untuk perang seperti kapak dan juga lain-lain. Nah, di sini Medo itu sudah pening nak trading apalagi dengan villager. Jadi waktu Medo ada waktu lapang ini, Medo langsung masuk ke rumah dan tak tahu apa-apa. Nah, di sini Medo langsung bakar beberapa kapak yang Medo tak mau. Nah, kita cerita dia mau nak kembali pada stick, namun harganya lebih mahal. Kenapa? Karena dia tahu yang kita ini banyak sangat barang. Nah, karena di sini Medo belum. Nah, jadi karena di sini Medo masih miskin, jadi Medo pun langsung trading lagi dengan armorer. Nah, ini sayangnya kali ini ya, setelah Medo mendapatkan beberapa barang berguna, Medo pun langsung cari trident yang ketiga. Oh iya, kalau pertanyaan kenapa tak pergi ke Nether? Ya, jujurnya Medo itu kalau pergi ke Nether, ya Medo itu perlu cari Blaze Rod. Nah, itu yang Medo malas cari tuh. Nah, jadi Medo pun langsung ya balik and tidur. Nah, sebelum Medo balik and tidur, Medo itu tak lupa juga tunggu malam, terangkap di tempat yang gelap. Ya, di malam ini Medo langsung cerahkan di tempat gelap. Oke, singkat cerita Medo pun sudah cerahkan sampai pagi buta. Dan Medo pun tak tidur selama 1 malam. Nah, jadi untuk pagi ini kalau kau tanya Abang Medo buat apa, jelas Medo pergi keluar. Medo pergi ke rumah.
Ambil emerald. Emerald. Dan ya, emerald kita hilang lagi. Oh, baru ingat Oke, di sini kita akan beli crossbow ya, supaya lebih efektif. Oke, untuk pagi ini kita nak apa ya, guys? Nah, sejujurnya di pagi ini Medo kurang tahu nak buat apa. Nah, jadi Medo pun memutuskan untuk bermakanan. Dan juga tak lupa juga Medo tanam kembali. So di pagi ini Medo pun langsung galau dan tak tahu nak buat apa. Nah, jadi Medo pun memutuskan untuk belajar jual apa. Oke. Ya, di pagi yang cerah ini Medo pun pening nak Medo pun tak tahu nak buat apa, dan jadi Medo pun langsung cari iron. Medo goreng. Kalau subscriber ini semuanya, kalau jatuh sampai sini dulu ya, kita main Minecraft survival di dunia kota. So kalau jatuh, kalau lupa like dan subscribe dulu ya teman-teman. So aku Meda, see you next time. Goodbye. Jangan lupa like dan subscribe.